Tawakal sangat berhubungan erat dengan sifat zuhud, bahkan ia penyempurnanya. Ia juga berhubungan dengan sifat ridha, karena hakikat keadaan tawakal adalah menerima ketentuan Allah dan aturannya dengan lapang dada. Jadi bukan tawakal itu artinya cuma berserah, menyerahkan perkara sama Allah saja. Arti sebenarnya tawakal ini adalah ridhonya kita kepada Allah. Sudah ridho, apapun yang Allah beri sudah kita ridhoi. Mau dikasih apapun sudah kita senang. Sebelum dikasih saja sudah senang, sudah tahu bahwa Allah sudah mengatur bala, rezeki, maut, jodoh, dan sudah kuserahkan dengan Allah segala perkara tersebut, dan tidak ada lagi bagi kita untuk berpikir yang terlalu berlebih-lebihan. Yang ada kita berjuang mengeluarkan tenaga kita untuk mencari pahala. Itu saja sisanya. Kenapa? Beramal. Lebih tidak tawakal kah? Beramal sudah serahkan sama Allah. Ini amalan supaya dapat pahala. Bertawakal pun supaya dapat pahala. Bertawakal, kenapa tawakal? Karena percaya sama Allah. Karena sudah percaya, disitulah nilai kita dapat. Oh, cuma hamba-hamba yang dipilih sama Allah saja yang bisa tawakal. Kalau sudah tidak bisa tawakal. Subhanallah, mikir rezeki tetap mau dia saja yang ngurus rezeki, seolah-olah dia yang punya rezeki lah. Padahal Allah yang punya rezeki ini. Benar-benar ini rezeki punya Allah. Dia kasih kapan pun dia akan memberi. Yang barang yang hilang bisa dibalikkan lagi sama Allah dengan sebentar. Orang nipu kita, orang bohongi kita, di tahun kemarin mungkin ada begini, balikin lagi sama Allah. Di zaman corona mungkin kita ini dibalikin lagi sama Allah. Dengan sebentar kalau Allah mau. Jadi manusia yang sudah mempunyai akal yang benar dan agama yang benar, keyakinan yang benar, mereka akan bertawakal kepada Allah, berserah. Dan arti penyerahan diri yang benar bukan cuma menyerahkan dan sudah ridho. Ridho dengan apa yang Allah berikan. Tidak ada lagi bisikan-bisikan kenapa, mau sakit, mau tidak sakit, mau enak, mau tidak enak, semua sudah sama saja. Karena dia sudah tahu bahwa banyak yang sakit itu di situ ada mustikanya. Disitulah Allah mengangkat derajatnya. Disitulah Allah berikan surganya. Disitulah Allah berikan kenikmatannya di dunia sampai akhirat. Panjang lagi nikmatnya dunia sampai akhirat. Jadi tidak ada lagi bahasa tidak enak itu tidak ada. Semua enak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita jalani hidup dengan tawakal. Di mana hakikat tawakal itu adalah berserah sama Allah, sama hati sudah ridho sudah ada dua ini, sudah letakkan, taruh di hati kita, sudah tidak boleh lari dari hati kita. Karena tempatnya di hati. Sampai kita meninggal dalam keadaan ini, meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Memang hamba Allah. Nafsu tidak bisa lagi. Nafsu ini tidak bisa menipu kita. Dunia tidak bisa menipu kita. Karena sudah punya tawakal dan ridho ini, dunia pun menjadi hancur lebur di hadapan kita. Bahkan kehidupan yang banyak kejadian ini menjadi untung semuanya untuk kita. Banyaknya kejadian, banyaknya untung malah. Karena sudah ada tawakal sama ridho. Ridho ini. Wa inda tafwid tanzilul munadibah. Kalau sudah orang sudah serah sama Allah, pemberian langsung turun rahmat, anugerah Allah, anugerah. Bentuknya mana? Bagaimana anugerah ini? Luas, tak bisa disebutkan lagi. Ini hamba sudah bisa berserah sama Allah, bisa ridho sama Allah. Namanya hamba ini sudah bersama Allah, sudah di dalam anugerahnya Allah, dan sudah mendapatkan satu kenikmatan yang Allah bagikan kepada kekasih-kekasihnya. Hal ini
bisa terwujud saat terputusnya segala bentuk jalan. Barang siapa di saat tidak menemukan solusi, ia menerima dengan lapang dada ketentuan Allah dan berprasangka baik pada Tuhannya, serta gembira akan aturannya. Puas sudah sama Allah. Orang kalau sudah puas sama Allah, sudah. Inilah kenikmatan kekayaan yang terbesar. Tapi orang-orang sudah rakus, tidak ada yang dia inginkan apa yang diinginkan nafsu, sama saja bunuh diri. Dia tidak akan mendapatkan kepuasan dari nafsu tersebut. Hidup dalam keadaan kebingungan terus, mencari, tidak tahu apa yang dicari. Berarti telah benar kedudukan tawakalnya. Kalau sudah hamba ini sudah lega, gembira akan aturan Allah, namanya sudah benar tawakalnya. Tapi dia berserah diri, hatinya tidak ridho, hatinya tidak lapang. Dia serahkan, udah masalah sudah saya serahkan sama Allah. Mudah-mudahan hajat ini kabul. Tak bisa kita harus kabul hajat ini. Mesti ini. Kita minta Allah nolong kita. Allah tahu. Jadi dia minta Allah mendukung dia di dalam tawakal ini. Maksudnya arti tawakal yang salah, yaitu meminta pertolongan Allah untuk mendorong hajat, yang mana hajat ini mungkin dari nafsunya yang mau itu. Dia minta Allah membantu dia untuk menyembah nafsunya. Dia katakan itu tawakal. Itu bukan tawakal. Tawakal yang sebenarnya, nafsu ini kalah sama kita. Dia langsung menyerahkan sama Allah sudah. Apa kata Allah? Nah, itulah yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali apa? Kalau dibuka hijab takdir, tidak ada yang kalian pilih. Kalau Allah sudah bilang pilihlah nasib kalian, tidak ada yang kita pilih setelah kita tahu akibat, sebab dan akibatnya, kecuali pilihan Allah. Tidak ada yang lain. Jadi tidak usah kemana-mana kita. Kalau memang kita salah tahu dunia punya Allah, sendi-sendi kehidupan ini diciptakan oleh Allah. Apapun yang bergerak ini semuanya tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Bahkan satu debu pun tidak bisa bergerak. Allah yang aturnya. Memang dikuasai Allah, sudah tidak ada lagi. Cuma nafsu saja bilang, mau ke sana kemana, mau ke mana? Kembali cepat ke Allah. Sudah ini punya Allah semuanya, tidak ada lagi urusan sama yang lain-lain. Tidakkan kita ini kan kita apa? Apa yang kita, apa yang ini semua nafsu. Kembali cepat ke Allah. Allah. Karena tidak bisa lari kemanapun masalah dunia ini. Masalah dunia akhirat di lautan, di lapis langit, di lapis bumi, semuanya ke Allah. Jadi kalau orang yang sudah dapatkan Allah, faman wajadillah fa ayyu syai'in fuqid. Kalau orang sudah dapatkan Allah, apa yang dia tidak dapatkan sudah? Udah dapat semuanya. Jadi kita pikir ini tidak jauh-jauh. Itulah orang bahari, tidak pernah jauh kalau mikir tak selesai langsung bisa beramal. Karena orang yang sudah mikir terlalu panjang, beramal tidak bisa. Pikiran terus, nanti pikiran badan jadi sakit, mikir ini. Tapi orang yang sudah kenal Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat sama Allah, hati akan tenang. Selesai. Subhanallah, orang yang sudah berserah seperti itu. Nah, memang banyak tertipu manusia, akhirnya memaknakan dengan tawakal dia mau mengabulkan hajat dia. Memang kalau sudah orang bisa begitu, hajat yang dia harapkan tadi Allah kabulkan. Tapi tawakalnya harus benar dulu, berserah sama Allah dan ridho dengan apapun yang Allah berikan. Itu baru benar. Memang manfaat tawakal ini apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan cukupi, Allah akan kabulkan hajat-hajat orang yang bertawakal. Lebih kuat kekuatan tawakal ini melebihi daripada kekuatan doa. Karena dia bersifat yakin, percaya sama Allah. Amalan hati ini lebih hebat daripada amalan zohir. Hati ini bergerak sedikit, kalah sholat 1000 rakaat. Ibadah hati ini tawakal, cinta sama Allah, datang itu cinta, kalah ribuan rakaat, ratusan rakaat atau ratusan tahun orang yang beribadah. Dengan apa? Hati, ibadah hati. Nah, ibadah hati ini tawakal tadi.
Tapi tawakal yang benar, dia sudah serah. Mau jadinya apa, dia sudah percaya sama Allah. Percaya sudah sama Allah. Nah akan, kalau memang rezeki kita sudah tahu rezeki tidak akan hilang, rezeki tidak akan pernah nyasar dan lain-lain. Orang yang sudah bertawakal seperti ini, memang manfaatnya akan dikabulkan hajatnya. Kita tawakal apa? Tawakal yang memang benar-benar berserah dan puas dengan apapun yang akan terjadi. Apapun puas sudah. Nah ini takdir Allah, pasti baik. Kalau sudah takdirnya Allah pasti, jangan kita bilang tidak baik, pasti baik. Itu benar baru percaya sama Allah. Nah keyakinan inilah menjadikan sesuatu yang baik nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah maha besar, maha suci dari segala kekurangan. Jadi Allah ini punya sifat tak ada yang kotor, bersih, suci dari segala kekurangan. Barang siapa di saat tidak menemukan solusi, ia menerima dengan lapang dada ketentuan Allah dan bersangka baik pada Tuhannya, serta gembira akan nampaknya kesungguhannya. Tetapi bila hatinya kecewa kala itu, maka ia bukan termasuk dalam golongan yang bertawakal, karena zuhud yang sejati adalah yang tidak pernah sedih atas materi duniawi yang hilang dan tidak gembira atas materi yang datang, apalagi dengan yang tawakal. Nah, kalau sudah ada yang tadi tidak bisa jadi, itulah tawakal sangat berhubungan dengan sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tidak cinta sama dunia. Karena kalau sudah mencintai dunia, kalau dia dapat dunianya langsung kecewa. Tapi kalau sudah orang ini tidak cintanya sama Allah, apapun yang dapat dia gembira sama Allah sama kita, insya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Rabb. Jadikan hati kami bersamamu terus ya Allah. Jangan sampai kami tertipu di dunia ini ya Rabb. Akal dan jiwa pikiran kami ya Allah, semuanya bersamamu ya Allah. Beramal untukmu, karenamu, dengan namamu. Lidah kami terbahasahi zikirmu dan zikir kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bila ia tidak menampakkan keluhan dan tidak memperbanyak upaya untuk mencari materi itu, cuma hatinya agak kecewa, berarti ia pada kedudukan sabar yang merupakan tingkatan di bawah keridhaan. Kalau misalnya hatinya dia ada masih mengeluh lah, belum ridho benar, namanya di kedudukan bawah kedudukan ridho, namanya sabar, dia punya sabar. Tetapi bila ia menampakkan keluhannya secara mencolok, ini tidak baik, disertai dengan kecewa lagi atas ngapa tidak kabulnya hajat, mencarinya hati saat kekecewaan hati saat mencarinya, berarti ia telah keluar dari tingkat kesabaran. Oh, saya sudah tawakal, saya sudah tawakal, sudah serahkan sama Allah. Mudah-mudahan masalah kita ini selesai dulu. Sudah selesai, saya serahkan sama Allah. Mudah-mudahan hajat saya ini kabul. Tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia belum mendapatkan pertolongan atau mendapatkan sesuatu ujian masih. Tapi dia tidak menunjukkan bahwa dirinya kecewa. Ini namanya orang sabar. Tapi di bawah ridho kedudukannya, kedudukan dekat sama Allah ini dekat sama Allah ini mahal, mau dekat. Kita saja kalau mau sesuatu yang bagus semuanya ya, nomor satu semuanya, handphone nomor satu,
TV nomor satu, mobil nomor satu. Nah kalau mau nomor satu ini kita ridho lepaskan. Ini pakaian lebih mahal dari segala-gala pakaian yang ada di dunia ini. Nah kalau misalnya masih juga namanya sabar, dia tidak bisa menerimanya karena mungkin beratnya ujian itu dia. Udah tawakal sudah apa masih belum bisa menerima. Tapi dia diam, itu sabar namanya. Kedudukan sabar ini tinggi di sisi Allah. Innallaha ma'as sabar, sama orang sabar. Allah akan membalas sabarnya tadi dengan derajat ampunan. Tapi kalau ridho ini tinggi lagi. Orang kalau sudah ridho sama Allah, tanda Allah ini sudah ridho sama dia. Jadi ketika ditanyakan bagaimana ya Rasulullah, mau tahu bahwa kita ini diridhoi oleh Allah. Faman radiya falahu ridho Allah. Barang siapa ridho dengan takdirku, maka dia adalah hamba yang aku ridho. Faman sakhita falahu sukhut. Barang siapa tidak ridho dengan takdir Allah, maka dia ini hamba yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita sekarang ridho, saya ridho begini hidup, alhamdulillah. Hidup ridho dengan apapun yang Allah berikan, ridho. Oh Allah kasih, sudah Allah, kita sudah percaya sama Allah. Hidup ini sudah ditempah oleh Allah. Kita yang takut ditinggal Allah itu aja. Nah orang yang sudah ridho ini tidak banyak tuntutan sama Allah. Allah tak banyak tuntutan, Allah kasih ridhonya sebentar. Hidup kalau sudah dapat ridho, sudah dapat puncak namanya. Sudah hari ini kita orang paling sukses di dunia. Hari ini kita menjadi orang yang paling mulia di dunia ini. Hari ini juga kita menjadi orang yang paling dekat sama Allah. Kenapa? Sebab sudah ridho. Nah tapi kalau kita masih tidak ridho, ini jalan hidup masih panjang, jalanin. Tapi jalan sudah dengan ridho, sudah ditempah sama Allah. Nah, lain bacaannya, ibadahnya sekali saja membaca, saya 1000 kali orang lain. Karena sudah jadi hamba Allah. Beda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang tawakal sejati, keadaannya seperti orang yang sakit di hadapan dokter ahli yang penuh kasih sayang. Ia percaya kepada Allah, berprasangka baik kepadanya dalam setiap keadaan, dan menerima ketentuannya dengan lapang dada. Kayak orang sakit bagaimana? Mau disuntik, mau apa terserah. Dia sudah percaya. Dia percaya penuh dan dia sayang sama dokter itu. Lihat orang yang sakit, ketemu dokternya dia bisa sehat, dia sayang, dia sangka baik. Loh kenapa kita tidak sama Allah begitu? Giliran sama dokter bisa disuntiknya tidak apa-apa dok. Ini saya mau buat ini tidak apa-apa, sakit tidak apa-apa, belum tahan, sabar aja. Yang penting sehat. Nah sama Allah begitu. Ada ujian, sabar aja. Kita tahu habisnya ini kita akan sehat, kita akan hebat, kita akan kuat. Mau dipotong, mau bertumpahan darah, ada apa-apa dok, potong aja. Kenapa? Kita tahu. Nah begitulah kita berhadapan hidup ini. Seperti orang sakit berhadapan sama dokter. Harus sangka baik, penuh kasih sayang di setiap keadaan, dan menerima dengan lapang dada. Ridho dengan lapang dada. Dari mana? Mau dipotong, mau apa terserah. Dengan lapang dada. Karena itulah Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak peduli apa di pagi ini aku kaya atau fakir. Aku tidak peduli lagi sudah. Pagi ini aku kaya atau aku fakir, tidak peduli. Karena aku tidak tahu mana yang terbaik bagiku. Karena aku tidak tahu apa yang terbaik untukku, kaya atau apa. Jadi bukan tidak ada cerita lagi, cerita fakir sama kaya, miskin ini sudah tidak ada di benak lagi. Identitas ini sudah dia tahu, sudah ditulis sama Allah identitas ini. Bala, rezeki, maut, jodoh sebelum dia lahir sudah ditulis. Dia berjuang, tapi berjalan. Orang hidup harus menjalani hidup ini, berjuang, bekerja ini. Tapi tidak pernah takut miskin, tidak pernah takut kaya, tidak pernah juga. Karena kaya ini musibah juga, jangan kita sangka nikmat. Takut apapun tidak ada, takut mati tidak ada, takut begini tidak ada. Yang jelas diambil jalan yang baik bagaimana, perbuatan yang baik bagaimana, amalan yang baik bagaimana. Orang yang berbuat baik tumbuhnya baik pasti sudah.
Umar bin Khattab bilang, aku tidak peduli apa di pagi ini aku kaya atau fakir. Ini orang sudah menunjukkan tidak nyembah dulu. Zuhud sudah tidak ada lagi urusan dunia ini, dia jalani, dapat nikmat, alhamdulillah. Karena itu pemberian Allah. Dapat bala, alhamdulillah juga karena itu pemberian dari Allah. Inilah bentuk tawakal dan keridhaan yang mana ia tidak gembira kecuali dengan apa yang Allah tentukan. Gembira cuma dengan ketentuan Allah. Baginya dari sudut pandang inilah perbuatan Allah. Justru bila orang yang demikian keadaannya menganggap hal ini kenikmatan dari Allah tanpa kekecewaan hati, bahkan ia bergembira akan karunia Allah, inilah hakikat syukur. Syukur dia dapat. Jadi tangganya ini kalau sudah ridho, naik langsung dapat juga syukur, datang lagi. Nah, syukur alhamdulillah. Kalau orang sudah bisa begitu, udah untung terus hidupnya. Kalau orang sudah bisa hidup dengan untung terus, namanya orang ini orang hebat sudah. Ini orang, ya Allah, ini orang harus untung terus kalau kerja. Nah benar, begitulah hamba Allah kalau sudah punya tawakal ini, untung terus, dapat syukur lagi. Buahnya tadi gara-gara dia ridho sama Allah, percaya sama Allah, dia dapatkan nikmat, akhirnya bersyukur. Loh, ada harfian, ini miskin, tidak punya apa-apa. Oh, belum sudah bertawakal, gara-gara tawakal lah akhirnya bersyukur. Akhirnya ada ridho sama Allah. Ini pahala besar. Jadi sifat terpuji dalam agama ini saling terhubung. Katanya, wallahu a'lam, ya Allah. Sayang kita baca cepat-cepat ya. Karena setiap kalimat-kalimatnya berisi semuanya ini. Nah, tinggal sedikit tapi biarkan. InsyaAllah ala selamat wal afiyah tamah daimah. Sirul Fatihah. Alhamdulillah.